Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku di sini, marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk meneliti, mentafakuri ayat ini. Firman Allah di surat ke-7 ayat 173 sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Di sini sudah jelas, dan dapat kita pahami, ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa padanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini adalah kesalahannya sendiri yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Begitupun yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, di dalam pengertian, ingat ada 3 macam pengertian. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan nur Muhammad dan hakikat Muhammad, dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Saudaraku, di dalam pengertian ingat, ada 3 macam pengertian. Yang pertama, ada yang mengartikan harus banyak zikir atau wirid membacakan kalimat thayyibah. Contohnya seperti takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan harus banyak ingat itu, dengan memperaturkan hukum-hukumnya. Seperti di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti semua perilaku kita harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada juga yang menafsirkan banyak ingat. Itu adalah sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf, seperti dalam di kitab Al-Hikam. Para arif bila menafsirkan ayat tersebut di atas dan meneliti di surat kedua ayat 122, itu benar-benar kita selaku manusia yang ada di jagat raya ini dilarang keras lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan ayat tersebut harus hati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu. Ini tidak bisa dengan begitu saja, walaupun yang sebelumnya juga tidak salah. Itu penafsiran tingkat dasar, tapi kita harus ingat, ini pekerjaan kolbu, harus vakum bidowahir, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Untuk mengingat dengan sebenarnya, ini harus melalui proses-proses yang tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat cuma kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita sama rasakan, atau tanya hati kita masing-masing secara jujur. Apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui ini? Jawaban ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ada keterangan di dalam kitab Sirur Asror di halaman 80. Di situ telah dijelaskan, yang artinya, yang dikatakan zikir ruh, itu adalah menyaksikan sifat tajalinya. Di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut atau yang dikatakan wirid. Tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu, harus mengetahui dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah.
Akidah ketuhanan harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita setiap badai salat suka mengucapkan Afdalu zikri falam, anahu la ilaha illallah. Artinya cukupnya ingat itu adalah ketahuilah bahwa tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Di dalam ayat ini kita semua sudah mafhum. Bahkan para arif, bila di dalam kitab tasawuf dan di kitab Al-Hikam, ayat ini betul-betul menunjukkan keharusan marifat kepada Tuhan. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan, benar-benar vakum bidawahir, terasa benarnya dengan kolbunya sendiri. Karena untuk ingat kepada Tuhan, itu harus memakai amrun jauki, perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, sesuai dengan pembuktiannya, walaupun pengertian orang lain menyalahkannya. Tapi kalau sudah vakum bidawahir di dalam kolbu, kita sudah nasionan dalilin sesuai dengan dalil. Dalilnya itu jangan diragukan lagi. Karena men lam yaduk lam, yadri siapa yang tidak merasakan, barang tentu tidak akan mengetahuinya. Kita harus jujur, jangan membohongi diri sendiri. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat ke-33 ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan kayak mengucapkan kata yang benar. Di dalam ayat ini, kita kayaknya disuruh banyak menyadarkan diri, supaya jangan sembarangan di dalam mengingat Tuhan, atau jangan asal-asalan. Walaupun di level syariat itu tidak seberapa, salah itu hanya untuk orang-orang yang masih tingkat dasar. Tapi ketika sudah tingkat dewasa, di dalam agama, harus suluk lagi kepada yang lebih mendalam. Saudaraku, ada dalil yang mengatakan, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan hari sekarang sama saja dengan hari kemarin, itu orang termasuk golongan yang merugi. Artinya kita jangan lari di tempat, karena itu tidak akan maju-maju. Tapi seharusnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu tandanya orang yang mendapat keuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari jemaah. Pak, maaf saya mau bertanya. Boleh enggak? Kami jawab boleh saja. Karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang ditanyakan, katanya, setelah kita menyimak keterangan dari awal sampai akhir, juga meneliti dan mentafakurinya. Sampai di sini, ini kayak manusia berikut saya. Harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau nanya, apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Saya jawab maaf, saya tidak akan menjawab langsung kepadamu. Tapi Allah lah yang akan menjawab pertanyaanmu di video setelah ini. Jangan lewatkan hadirin. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.